Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di program Bekal Hari. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Untuk Anda yang baru pertama kali mendengarkan program Bekal Hari ini, Bekal Hari adalah program yang berisi tentang firman Tuhan saat teduh setiap hari, yang kami percaya bisa memberkati rekan-rekan semua untuk menghadapi kehidupan pekerjaan, bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan di dalam aktivitas sehari-hari. Kami percaya rekan-rekan akan menjadi pemenang di dalam kehidupan rekan-rekan semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sembah Tuhan. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I'll sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, untuk kasih setiamu Yesus, Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bertemu kembali Tuhan di program Bekal Hari. Kami percaya ada satu firman Tuhan, ada satu pernyataan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua, supaya kami bisa menjalani hari ini dengan penuh kuasa yang daripada Tuhan, penuh sukacita yang daripada Tuhan, penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan, penuh kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau menyertai
saat teduh pagi hari ini, bekal pagi hari ini, biarlah kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan sudah hadir. Tuhan pasti mau berbicara pada kita semua. Hari ini temanya adalah uang menjawab, tanda tanya ya, uang menjawab. Ya, cerita ini adalah lanjutan dari bekal hari sebelumnya ya. Jadi sebelum rekan-rekan mampir ke bekal hari yang hari ini, boleh mampir juga ke episode bekal hari yang sebelumnya. Jadi episodenya sudah sangat panjang dan berlanjut terus. Terakhir kemarin Yakub pergi ke rumah Laban pamannya, begitu ya, dan memperistri 2 anak perempuannya. Anak perempuan Laban, pamannya Yakub ada 2, ada Rahel dan Lea. Lalu Yakub memperistri mereka berdua. Lalu Yakub memiliki keluarga besar dari Rahel dan Lea, ada 12 anak ya. Setelah itu Yakub memutuskan untuk pergi dari rumah Laban. Dan Tuhan juga mengkonfirmasi hal itu. Di Kejadian 31 ayat 3 katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Nah, lalu setelah itu Yakub mengajak Rahel dan Lea. Ya, dia pasti harus mengajak karena mereka istrinya ya. Lalu kita lihat di Kejadian 31 ayat 4 sampai selanjutnya. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali merubah upahku. Tapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Itu yang dikatakan Rahel dan Lea kepada Yakub. Oke, dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa uang atau kekayaan bisa menyebabkan masalah. Ketika kita memiliki uang, bukannya kita terbebas dari masalah, tetapi justru kita jadi memiliki masalah. Ternyata cinta akan uang bisa menyengsarakan orang lain, termasuk orang terdekat kita. Sehingga suatu saat itu pun akan menyengsarakan kita. Inilah yang Laban alami. Dia cinta akan uang dan akhirnya anak-anaknya sengsara. Dan akhirnya dia juga yang sengsara. Kecintaan Laban pada uang terlihat dari bagaimana dia mengubah upah Yakub 10 kali selama 20 tahun Yakub bekerja pada Laban. Rekan-rekan bisa baca tentang itu di Kejadian 31, bahwa Yakub komplain tentang upahnya yang diubah Laban 10 kali. Dan Laban tidak membantah hal itu. Yakub komplain pada Laban, Laban tidak membantah. Pastinya mengubah ke bawah ya, nggak mungkin mengubah ke atas. Kalau mengubah ke atas, Laban tidak akan komplain. Jadi upah Yakub dikurangi 10 kali dalam 20 tahun dia bekerja. Intinya Laban tidak adil pada Yakub. Padahal Yakub juga mengakui bahwa padahal Laban juga mengakui bahwa kekayaan dia itu bertambah karena Yakub. Di Kejadian 30 ayat 27 dikatakan, tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Ya, Laban akui bahwa Tuhan memberkati Laban itu karena Yakub. Lalu Yakub juga berkata, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Rekan-rekan selalu ingat, dimanapun rekan-rekan berada, pasti perusahaan rekan-rekan Anda akan berkembang. Dimanapun rekan-rekan berada, pasti keluarga Anda akan bersuka cita. Dimanapun Anda berada, maka bisnis Anda akan berkembang luar biasa. Tapi gimana saudara kalau gaji rekan-rekan atau saudara dipotong? Atau yang dijanjiin nggak dikasih? Yang dijanjiin sama owner atau sama bos nggak dikasih? Sekali aja, nggak usah sampai 10 kali. Nggak usah kayak Yakub, sekali aja.
pasti kita kecewa kan, atau mungkin kita marah, manusiawi lah ya. Apalagi kalau rekan-rekan merasa kantor rekan-rekan itu jadi berhasil, jadi hebat, jadi untung, jadi juara, itu karena peran sentral teman-teman. Pasti teman-teman bisa lebih kecewa lagi, lebih marah lagi. Padahal gara-gara gua nih kantor ini untung, malah gaji gua dipotong. Langsung apply ke kantor lain gitu ya, sambil ngedumel, gitu kira-kira. Tapi saya nggak mau lihat dari sisi Yakub, saya mau coba kita lihat dari point of view-nya Laban ya. Dari cerita ini kita bisa mengambil insight bahwa uang bisa menimbulkan masalah baru bila kita salah dalam meresponinya. Dalam kisah ini, masalah dari Laban adalah ya Yakub jadi harus pergi dari tempat tinggalnya karena dia terlalu cinta pada uang. Bukti lain kecintaan Laban pada uang adalah statement Lea dan Rahel pada saat Yakub mengajak mereka untuk pergi meninggalkan Laban. Di ayat 14 dikatakan, lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Bagaimana terlihat hati Rahel dan Lea, anak-anak Laban, sakit karena diabaikan oleh ayahnya sendiri demi kekayaan. Dikatakan tidak ada bagian kami dalam warisan kami. Kami menjadi orang asing. Kami telah dijual. Bagian kami telah dihabiskannya. Luar biasa. Terlihat sekali bagaimana kecewanya Rahel dan Lea. Bagaimana Laban lebih mementingkan kekayaannya sendiri dan tidak memperhatikan anak-anaknya. Bagian yang harusnya menjadi milik anak-anaknya tidak diberikannya demi dirinya sendiri. Lalu apakah kita tidak boleh kaya? Tidak boleh berhasil dan memiliki banyak hal dalam hidup? Ya tidak juga ya. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Karena kalau rekan-rekan perhatikan, Alkitab malah sering sekali menyebutkan berkat dan kekayaan. Bahkan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan pada manusia. Tuhan menjanjikan berkat untuk Abraham waktu meminta dia pergi dari sanak saudaranya ke tanah yang Tuhan janjikan. Dan Abraham menjadi sangat kaya. Statement firman Tuhan jelas sekali di Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ishak anaknya juga sangat kaya. Ishak anaknya Abraham. Di Kejadian 2 ayat 12 katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Pernah lihat saudara, satu orang menabur hari itu 100 kali lipat pada tahun itu? Wow, luar biasa. Saya sendiri nggak pernah lihat sih. Dan ini luar biasa, ini yang Tuhan lakukan untuk anak-anaknya. Dan orang itu maksudnya Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Alkitab tidak anti terhadap kekayaan. Dan kita juga seharusnya tidak anti terhadap kekayaan. Bahkan Tuhan katakan dalam Ulangan 28, kalau kita mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allah kita, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah dalam hidup kita. Jadi, kalau kita kaya, biarlah kekayaan kita itu kita peroleh karena hasil dari ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan hasil dari keinginan kita yang ingin menjadi kaya, tapi karena kita taat kepada suara Tuhan. Biarlah kekayaan yang kita peroleh adalah hasil dari ketaatan kita kepada suara Tuhan. Kenapa Abraham kaya? Karena dia mendengar suara Tuhan untuk pergi dari negeri sanak saudaranya ke tanah yang Tuhan janjikan, yang entah di mana. Abraham nggak tahu mau kemana, tapi dia taat saja dan Tuhan memberkati dia. Abraham hanya taat melangkahkan kakinya untuk menuju negeri yang Tuhan janjikan. Kenapa Ishak kaya? Karena dia mendengar suara Tuhan yang berkata supaya dia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Silakan baca di Kejadian 26. Tuhan bilang, tinggallah di sini sebagai orang asing, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Luar biasa firman Tuhan. Saudara, sekali lagi kekayaan kita didapatkan dari ketaatan kita mendengarkan suara Tuhan. Jadi dengarkanlah suara Tuhan hari ini. Taatlah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan, maka Anda akan diberkati melimpah. Kata Tuhan loh itu, kata firman Tuhan, bukan kata saya. Silakan baca kitab Ulangan 28. Lalu apa cirinya kalau kita sedang ingin mencari kekayaan karena keinginan kita sendiri? Salah satunya adalah kalau kita melakukan hal yang tidak seharusnya untuk menjadi kaya. Kita melakukan hal yang tidak seharusnya untuk menjadi kaya. Amsal 23 ayat 4 katakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Bersusah payah dalam bahasa aslinya adalah yaugah.
Artinya lebih ke melakukan yang tidak perlu, yang tidak seharusnya. King James Version, New King James Version menerjemahkannya sebagai overwork, bekerja berlebihan. Jadi saya coba ambil kesimpulannya. Ciri kalau kita ingin menjadi kaya dan tidak benar, itu terlihat dari pertama, kalau kita melakukan yang tidak benar, tidak perlu, tidak seharusnya untuk mendapatkan kekayaan itu. Yang kedua, kalau kita bekerja berlebihan untuk kekayaan tersebut. Lalu ayat ini juga mengatakan, tinggalkanlah niatmu itu. Terjemahan lain katakan seperti ini, kamu tahu kapan harus berhenti untuk menjadi kaya karena hikmat yang ada padamu. Jadi berhentilah saat kamu tahu bahwa kamu harus berhenti. Kekayaan tidak bisa dipaksakan. Kalau kita paksakan, maka kita akan menyakiti orang lain dan diri kita sendiri. 1 Timotius 6 ayat 10 katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat ini katakan kekayaan bukan menjadi jawaban, tetapi menjadi masalah baru. Kita menyimpang dari iman, kita tukar iman kita untuk kekayaan, dan kita menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Seperti Laban, dia menyakiti anak-anaknya supaya dia bisa menjadi kaya. Dia melakukan hal yang tidak perlu, seperti tidak memberikan bagian Yakub, mengubah upah Yakub dan tidak memberi bagian pada anak-anaknya. Sesuatu yang nggak perlu dilakukan karena Laban sangat diberkati. Ingatlah hal ini rekan-rekan semua, jika kita melakukan hal yang tidak benar agar kita menjadi kaya, hati kita pasti tahu akan hal itu. Berhentilah. Karena kalau Anda teruskan, maka uang itu tidak akan menjadi kesukaan dalam hidupmu, tetapi akan menjadi masalah baru dan beban yang sangat berat untuk hidupmu. Saya pernah mendengar seorang kerja di bank dan melakukan fraud penyimpangan. Mungkin awalnya dia terlihat luar biasa, menggunakan mobil mewah, BMW, dan hidupnya berkelimpahan, bergelimang dalam kekayaan. Tetapi suatu kali dia akhirnya harus dimasukkan ke dalam penjara karena melakukan fraud. Rekan-rekan, mungkin awalnya terlihat hebat ketika kita mencari kekayaan dengan cara yang salah. Tapi pada akhirnya kita akan masuk penjara dan merana. Jangan sampai hal ini terjadi pada saudara. Hatimu tahu kapan engkau harus berhenti. Bila Anda ingin diberkati melimpah, dengarkanlah Tuhan setiap hari dan lakukanlah perintahnya. Mari rekan-rekan, Tuhan memberi bekal hari ini. Uang dan kekayaan diperoleh dengan cara yang tidak benar atau diperoleh dengan kerja yang berlebihan, yang sangat berlebihan, berlelah-lelah, tidak akan memberikan jawaban dalam kehidupan saudara, malah akan memberikan masalah yang berat. Bila Anda ingin dilimpahi dengan berkat, dengarkanlah suaranya setiap hari dan lakukanlah. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberkatimu dengan limpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya ingin saya ingin berdoa buat rekan-rekan semua ya, yang akan bekerja hari ini, akan berbisnis hari ini, biar Tuhan yang menuntun rekan-rekan semua dalam mencapai apa yang Tuhan ingin berikan untuk rekan-rekan semua. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kami percaya kekayaan kami berasal dari ketaatan kami kepada Tuhan. Kami taat melangkah seperti apa yang Tuhan mau. Kami taat melangkah seperti firman Tuhan katakan, maka kami akan diberkati dengan limpah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati rekan-rekan semua, rekan-rekan yang mendengarkan bekal hari-hari ini, berkati mereka di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan melimpah, anugerah Tuhan melimpah buat mereka. Mereka diberikan hikmat untuk mereka melakukan pekerjaan mereka. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan menjaga keluar masuk mereka. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Mereka akan diangkat di atas segala bangsa. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka, karena mereka mendengarkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kuasa Tuhan luar biasa, tangan kami bisa menyembuhkan. Ketika kami menumpangkan tangan atas orang sakit itu pasti sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami menumpangkan tangan kami atas orang-orang sakit di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir atas mereka dan mereka boleh sembuh. Berkati juga yang mengalami masalah keuangan, berkati Tuhan, berkati dengan limpah Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langitmu, limpahi mereka dengan berkat Tuhan.
Berikan mereka jalan keluar, berikan mereka kreativitas untuk mereka bisa menghasilkan uang, dan mereka boleh berhasil, hutang-hutang mereka boleh lunas di dalam nama Yesus, dan mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Berkati mereka yang memiliki masalah keluarga, berkati, pulihkan, sembuhkan Tuhan. Berkati, pulihkan hubungan-hubungan yang buruk supaya menjadi hubungan yang baik. Semuanya boleh diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kesehatan mereka diberkati, semuanya diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Sebelum saya tutup, saudara yang belum mengenal Tuhan, yang belum tahu siapa itu Yesus, yang belum tahu apakah dirinya diselamatkan, saya ingin beritahu kepada saudara, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain dalam nama Yesus. Anda tidak akan bisa hidup di dalam surga kalau Anda tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda hidup di dalam dosa-dosa Anda tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan yang menciptakan Anda. Maka hari ini kalau Anda merasa bahwa Anda berdosa dan Anda ingin diampuni dan ingin masuk ke dalam kerajaan surga, mari ikuti doa saya. Bapa, kami berdoa. Bapak, aku berdoa. Aku minta ampun untuk setiap dosa-dosa dan kesalahanku, Tuhan. Aku orang berdosa. Aku merasa tidak layak untuk bertemu dengan Engkau, Tuhan. Ampunilah dosaku, Tuhan, karena aku ingin bertemu dengan Engkau. Aku ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Benar Tuhan, saat ini ampunilah dosa dan kesalahanku. Masuklah ke dalam hatiku dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kalau Anda mengikuti doa tadi, Anda sudah diselamatkan. Silakan baca Alkitab Anda. Kalau Anda belum punya, download saja di Play Store, di App Store Anda. Mudah sekali Anda akan bisa membaca Alkitab Anda, dan saya sangat mendorong Anda untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Binalah hubungan yang baik dengan Tuhan, karena hanya itu yang bisa menguatkan Anda setiap hari. Pergaulan dengan Tuhan akan membuat Anda semakin luar biasa di dalam kehidupan Anda. Oke, saya ingin memberkati rekan-rekan semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, silakan tuliskan di Instagram, di mention Instagram ya, apa quotes-nya atau firman Tuhan atau ayat atau insight yang rekan-rekan dapatkan, boleh tuliskan di komen Instagram. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberikan kemenangan setiap pagi dalam program Bekal Hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.